Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hiya adumun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu Ramadan rahmah wa wasduhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan niran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, sesepuh, sopini sepuh yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, bahwa pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-10. Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah puasa kita sudah dapat 9 hari, dan tentunya kita ini merupakan satu babak penyisian bagi kita sebagai umat Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah syiyam. Tentunya di pertengahan, di bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita di ujung pertengahan bulan Ramadan ini, ibadah kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian-rangkaian daripada ibadah puasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tetap berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu kelihatannya cuma hanya kita niat dalam rukun dan kita menahan yang membukakan puasa.
Namun puasa itu bukan hanya itu aja. Di samping kita niat dan juga menahan lapar dan dahaga yang membukakan puasa itu, lebih penting kita harus berusaha, harus mampu meninggalkan beberapa hal di dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Yang pertama, kita harus mampu di samping menahan lapar dan dahaga atau haus, menahan ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita ini kita mengeluarkan satu ucapan yang disebut dengan bahasa jorok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang kedua harus mampu menjaga mata kita, penglihatan kita. Jangan sampai kita melihat kepada barang-barang yang mungkar, yang maksiat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dan kita menyadari bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, baik itu kita melihat melewati media massa, surat kabar, televisi, tapi yang lebih berbahaya ini adalah melewati HP. Ya toh. HP itu kalau menggunakan itu kita ada manfaatnya dan juga ada mudorotnya. Karena apa? Kita salah memencet dari HP itu, Anda akan melihat suatu gambar yang bermacam-macam. Terutama di bulan-bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, mari kita harus berhati-hati menjaga penglihatan kita. Ya, memang perkembangan seperti itulah, baik melewati YouTube atau TikTok. Nah, ini ya dah. Hati-hati, pesan saya, hati-hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, di samping kita melaksanakan ibadah puasa, juga harus mampu menjaga pendengaran kita. Jangan sampai kita ini dalam melaksanakan ibadah puasa ini mendengarkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus menjaga tangan kita. Kita jangan sampai kita menggunakan tangan kita yaitu melaksanakan amalan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, kaki kita. Jangan sampai kita berjalan untuk bulan puasa ini, berjalan kepada jalan-jalan yang maksiat. Yang terakhir ini lebih penting bagi kita. Kita harus mampu menjaga hati kita. Hati kita. Karena Allah itu dalam satu hadis Nabi tidak melihat gambar kita. Tidak melihat bentuk wujud badan kita, tetapi Allah yang dilihat itu adalah hatinya manusia. Artinya apa di bulan Ramadan ini? Kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Kata Imam Ghazali, itu penyakit hati itu kita harus mampu. Apa pertama? Jangan sampai hati kita ini mempunyai hati yang sombong. Jangan sampai hati kita ini mempunyai hati yang iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya. Itulah penyakit hati yang harus kita hindari.
Oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ini Rasulullah itu bersabda, hati-hati, pesan saya ini cuma hanya satu hadis saja. Kelihatannya hadis ini bahwa Anda dan pemirsa ini kadang-kadang sudah paham. Itu gini, kam min shaimin laisa lahu minasyam ilal ju' wal atos. Hati-hati. Banyak orang-orang itu yang melaksanakan ibadah syam, paham? Tetapi tidak mendapat apa-apa, cuma mendapatkan lapar dan dahaga atau haus. Nah ini. Karena apa? Tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu hadis yang harus kita cermati, yang harus kita pahami, yang harus kita cermati. Supaya sekali lagi jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Coro Jawane tuwas luwe tok. Ndak ada pahalanya, ndak ada apa-apanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk menggugah hati kita sebagai orang-orang yang beriman di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.